Terima kasih Bu Eko. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah Pergi ke seluruh dunia, ke seluruh dunia ya Bapak Ibu Saudara. Eh, supaya kita bisa menggenapi visi kita, visi sinode satu 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 GKKD 5 kali, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, eh, untuk tahun 2025 saya dan istri saya juga belum lagi membawa satu, Bapak Ibu Saudara. Eh, tetapi kami terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kami eh, jiwa-jiwa itu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa secara spesifik mengenai jiwa-jiwa itu. Saya memohonnya setiap kali kami berdoa bersama, kami memohon itu kepada kami diberikan. Dan bukan hanya saya, hati Tuhan itu sudah ada di dalam hati saya, hati istri saya, hati anak saya, ya, saudara, untuk mereka datang kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan yang bernama GKKD di Semarang, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di layar, Bapak Ibu Saudara, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala ciptaan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala ciptaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, segala ciptaan perlu mendengar Injil. Inilah dasar 111 GKKD 5 kali, yaitu adalah mereka ciptaan dan mereka membutuhkan kabar gembira itu, yaitu Injil atau gospel. Mereka membutuhkan kabar gembira karena dunia sedang tidak gembira, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia yang letih lesu, Tuhan memerintahkan kita untuk kita pergi kepada mereka yang setelah terciptakan itu supaya ada kabar gembira bagi mereka, ada pengharapan sebab dunianya dikatakan letih lesu, khususnya saudara-saudaraku, letih lesu di Indonesia, banyak ciptaan, banyak kreasi Tuhan letih lesu. Kenapa letih lesu? Banyak angkara murkanya. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar korupsi ya di Pertamina, lalu PLN juga, saudara-saudara. Dan kabar-kabar itu semua bukan kabar gembira atau Injil atau gospel, tapi kabar yang memberikan orang letih lesu. Nah, Tuhan meminta kita untuk kita pergi kepada mereka, saudara-saudara, untuk memberitakan Injil atau kabar gembira itu, sehingga mereka yang takut, wah nanti kita mesin mobilnya, mesin motornya rusak. Ada kabar gembira, Bapak. Selain daripada itu, mereka memiliki sukacita. Ada orang yang sedang dikejar-kejar kartu kredit, sudah belum bayar, saudara-saudara ya. Mereka ada kabar gembira bagi mereka, bukan hanya sekedar hidup di dunia, tetapi ada kabar gembira yaitu pengampunan dosa, saudara-saudara, dan lebih dari itu adalah kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Itulah Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau melihat, saudara-saudara ya, dunia dunia kita dan dunia mereka. Saudara-saudara, mereka juga punya dunia. Dunia bukan hanya berbicara secara fisiklinya, dunia yaitu global, global ini, saudara ya, bulat ini bukan tata saya, tetapi dunia-dunia yang mereka sering hidupi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin itu dunia artis, mungkin itu dunia sandiwara ya. Saya kemarin ngomong sama Mas Eri itu, wah dulu kamu pemain sandiwara ya ini. Kamu sandiwara enggak sama Tuhan gitu. Sudah contohnya itu contoh saudara ya. Eh,
Nah, saudara-saudara, eh, kita harus pergi kepada dunia mereka. Kita harus jalan kepada dunia mereka. Ya, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara ya, di dunia mereka sesungguhnya Tuhan menemui mereka. Jadi tidak di rumah kita, saudara-saudara, tetapi di dunia mereka. Mereka tertarik pada kekristenan. Ini contoh saudaranya. Mereka, saudaraku, punya masalah dan lain-lain. Itulah di dalam dunia mereka. Nah, kita lihat Gideon dipanggil sedang di dunia mereka, yaitu saudara-saudaraku ketertekanan bangsa Israel oleh bangsa Amalek. Saudara-saudara Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh. Oh sorry, saudara-saudaraku. Nah, Elisa dipanggil juga sedang membajak, saudara-saudara. Ya, Elisa, saudara, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, saudara-saudaraku ya. Nah, Samuel dipanggil saat di bait Allah, saudara-saudara. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci. Tuhan tempat tabut Allah, lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Samuel dipanggil, saudara-saudaraku, dia di bait Allah ketika dia dididik oleh eh, Elia, saudara-saudara, Imam Eli, saudara-saudara dia dididik di situ. Ya, saudara kemudian Saulus dipanggil ketika dia mengerjakan dunia visinya. Ya, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dalam perjalanannya ke Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita buat? Kita harus pergi kepada dunia mereka. Seperti malaikat Tuhan itu menemui Saudara Gideon ketika dalam pengirikannya dan ketika dalam ketertekanannya, saudara seperti Elisa, saudara-saudaraku dia sedang membajak. Kita harus pergi kepada dunia. Elia pergi kepada Elisa, saudara-saudaraku, dan meneguhkan, mengobrol, saudara memberikan satu panggilan kepada mereka, Bapak Ibu Saudaraku, yang mungkin seperti Elisa yang sedang membajak, saudara-saudara, ya kita pergi ke sekolah-sekolah seperti Saudara Samuel pergi waktu sekolahnya di Bait Allah Tuhan bertemu diajar oleh Imam Eli, saudara-saudara. Kita pergi kepada dunia sekolah itu, saudara, dan kita juga pergi, saudara-saudaraku, kepada orang-orang yang punya visi sendiri dunia mereka. Maka kita harus pergi ke sana, saudara-saudaraku, kemudian meneguhkan apa yang mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar bahwa ada yang baik, ada hal kabar baik itu saudara-saudara meneguhkan kekristenan di sana, kemudian mengarahkan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, dan mendoakan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pergi kepada dunia mereka, kita menjadi jawaban bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, dan memberikan satu keadilan rohani bagi mereka supaya mereka mengenal Tuhan, mereka mendapatkan kabar gembira yang dari Tuhan. Mari kita berdoa.